Halo, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kalor dan diagram perubahan air. Kalor itu adalah energi dalam bentuk panas yang dapat berpindah. Kalor itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah kalor perubah suhu benda dan kalor perubah wujud benda. Nah, kalor perubah suhu biasanya terjadi tanpa merubah wujud bendanya. Sedangkan ketika terjadi perubahan wujud, suhu dari bendanya tidak akan berubah. Atau bisa diartikan suhu dan wujud tidak dapat perubahannya terjadi dalam satu waktu yang sama. Seperti contoh ketika kita bahas sebuah segelas air bersuhu 20 derajat Celcius, ini jika kita berikan panas, maka suhunya akan berubah jadi 80 derajat Celcius. Tetapi dia masih dalam bentuk atau wujud yang sama, yaitu segelas air yang sama. Maka di sini yang terjadi perubahan suhu tapi tidak mengalami perubahan wujud. Berapa nilai panas atau kalor yang dibutuhkan untuk merubah suhu ini bisa dihitung dengan Q sama dengan MC delta T. Q adalah kalor yang dibutuhkan, M tentunya M itu biasanya massa, dan C itu adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Di sini perubahan suhu yang terjadi tentu saja nilainya 60 derajat Celcius. Itu didapatkan dari akhir dikurangi awal. Sedangkan C itu adalah sifat dari bahan atau spesifikasi dari bahan yang kita bahas. Untuk air, minyak, besi, dan yang lainnya akan memiliki nilai yang berbeda nilai C-nya atau kalor jenisnya. Sedangkan pada kasus perubahan wujud, tentunya ketika mengalami perubahan wujud, benda mengalami perubahan wujud, maka dia tidak akan mengalami perubahan suhu. Seperti contoh ketika es yang sudah dalam keadaan 0 derajat Celcius, ketika saya panaskan, dia akan menjadi air sepenuhnya yang 0 derajat Celcius dulu. Tidak bisa tiba-tiba dari es langsung berubah jadi air yang mendidih. Itu perlu perubahan wujud sempurna dulu. Adapun perubahan wujud yang diperlukan, kalor yang diperlukan untuk merubah wujud itu sama dengan Q sama dengan M. Q sama dengan M dikali L. Itu. Dimana Q adalah kalor yang dibutuhkan panasnya, M tentunya massa, dan L adalah kalor laten. Kalor laten ini adalah sifat dari perubahan wujud apa ke apa. Perubahan wujud yang dimaksud di sini adalah perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke gas, seperti itu. Biasanya polanya seperti itu ketika kita berikan panas. Nah, setelah kita paham bahwa perubahan suhu dan wujud tidak terjadi bersamaan dan punya rumus yang berbeda, maka kita akan bisa membahas diagram perubahan air. Diagram perubahan air ini menunjukkan perubahan yang dialami air saat menerima kalor. Nah, kita mulai misalnya kita punya es yang dingin dalam suhu minus 10 derajat Celcius. Ketika kita panaskan, es itu akan tetap menjadi es sampai di titik ini. Atau dari A sampai B itu dia akan tetap dalam keadaan es. Tapi wujudnya tidak berubah, tetapi yang terjadi adalah suhunya berubah dari minus 10 menjadi titik ini adalah 0 derajat Celcius. Maka di sini terjadi perubahan suhu. A ke B itu perubahan suhu. Nah, seperti ini. Sedangkan dari B ke C itu grafiknya datar. Datar itu berarti suhunya di sini 0, di sini juga 0. Tidak mengalami perubahan suhu, tapi biasanya dari sini es mulai berubah jadi air. Sebagian es, sebagian air mungkin terjadi di tengah-tengah ini. Tapi ketika sudah sampai di C, dia akan merubah wujudnya sempurna. Jadi QBC adalah perubahan wujud. Begitu juga dengan QC ke D, kalor dari C ke D. Maka di sini dia tadi sudah berubah jadi air. Ketika dipanaskan, airnya akan meningkat sampai suhu, maaf, ini adalah D ya. Yang saya maksudkan di sini ini adalah D, titik D, seperti itu. Nah, dia akan mengalami perubahan suhu mencapai 100 derajat Celcius. QC dia adalah perubahan suhu. Jika kalian lihat polanya, ketika dia miring, dia akan mengalami perubahan suhu, ketika dia datar akan mengalami perubahan wujud. Dan QDE itu adalah perubahan wujud, yaitu dari air yang sudah mendidih menjadi uap. Sampai pada E, dia akan seluruhnya menjadi uap. Oleh karena itu, berapakah total Q dari awal sampai akhir, itu bisa dinyatakan dengan QAB plus QBC plus QCD dan plus QDE.
Seperti kita tahu bahwa yang miring itu pasti MC delta T karena dia perubahan suhu. Maka ini menjadi ini menjadi ini menjadi ini, dan ini menjadi ini. Tinggal disesuaikan kapan dia mengalami perubahan wujud dan perubahan suhu. Selanjutnya kita coba bahas satu soal langsung. Perhatikan diagram perubahan air berikut. Misalnya di sini sebongkah es bermassa, kita tulis diketahui. Bukannya masih merah. Diketahui bahwa masanya 2 kg, suhunya adalah awalnya minus 10 derajat Celcius dan ingin dirubah menjadi air. Jika kalor jenis air sekian dan sekian, maka kalor yang dibutuhkan untuk merubah es menjadi air bersuhu 50 derajat Celcius berapa? Jadi ini suhu es mula-mula dan ini adalah massa es mula-mula. Dan kita ketahui bahwa di sini ada kalor jenis air, C air itu adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan kalor lebur air, kalor lebur es adalah 336,23 Joule per kilogram. Dan kalor jenis air, kalor jenis air, nah ini ada kesalahan ini pastinya. Ini yang dimaksud adalah kalor jenis es biasanya. Jadi kalor jenis es itu biasanya setengah dari kalor jenis air. Kebetulan ini ada kesalahannya. Jadi bisa kita koreksi di sini. Ini adalah kalor jenis es, CS. Sedangkan ini adalah C air, nilainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika kita sudah dapatkan nilai yang diketahui, kita cari tahu apa yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa kaki sampai jadi air yang sebesar 50 derajat Celcius suhunya. Nah, kita lihat dulu proses yang dialami sampai 50 derajat Celcius ada di sini. Ini 50 derajat Celcius. Maka ini sampai di Q3 kalau dicerita ini. Prosesnya ada dari sini ke sini sampai ke sini. Maka kalau kita tulis, maka nilainya adalah Q total yang dibicarakan di sini adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 yang tidak full ya. Artinya dia setengah dari perjalanan. Yang kita bisa lakukan adalah ketika dia miring MC delta T, ketika dia datar M kali L, dan ketika dia yang ketiga itu MC delta T lagi. Mungkin kita bisa berikan keterangan bahwa di sini adalah kasus S, di sini adalah masih S, dan di sini adalah sudah air. Nah, selanjutnya air. Kita bisa masukkan nilai-nilai yang diberikan, atau kalau kalian paham sebenarnya massa S akan sama dengan massa air karena yang kita bicarakan di sini adalah es dan air yang sama, seperti itu biasanya. Padahal mungkin kenyataannya bisa jadi berbeda sedikit, cuma biasanya pada soal itu dianggap sama. Maka M-nya kita anggap M saja. Kita bisa keluarkan semuanya M jadi CS delta TS, ini S ya, ditambah LS ditambah C air, ini ada airnya, delta T air. Kita masukkan nilainya biar perhitungannya lebih cepat. M-nya adalah 2, CS-nya adalah 2100 dikali dengan suhu S-nya berubah berapa dari sini ke sini. Itu adalah dari minus 10 ke 10, berubahnya adalah 10. Ditambah LS adalah 33, ini ya, 336, ini angkanya template sering digunakan. Dan C air adalah 4200 dikali dengan suhu air. Suhu airnya atau perubahan suhu airnya adalah dari titik ini sampai sini. Awalnya 0 menjadi 50, berarti perubahannya adalah sebesar 50. Jadi kalau kita hitung, ini akan jadi 2 dikali 21, 0-nya ada 3, ditambah 336, ada 03 plus, nah ini agak panjang nih prosesnya. 42 kali 5 itu ibaratnya, jadi perlu bagi
Ini jadinya 21 0, nolnya ada 3 lagi. Sisanya silahkan kalian hitung hasilnya berapa. Nanti ini akan dinyatakan dalam satuan joule. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan agar videonya tidak terlalu panjang. Saya tutup dengan terima kasih.